Bismillahi, alhamdulillah kita jumpa lagi di acara rutinan yaitu live stream setiap malam Jumat yang disiarkan langsung dari Padepokan Patrap Surakarta. Ya, tak lupa salam kepada sahabat-sahabat yang telah hadir atau menyaksikan secara online dari Sabang sampai Merauke. Kita tetap istiqomah dalam belajar dan terus belajar walaupun dengan online. Bismillahi, tidak lupa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Dalam bahasa Sundanya, am uyah karasa uyah, am gula karasa gula. Maksudnya, ketika kita makan garam masih terasa garam, ketika kita makan gula masih terasa gula. Ya. Karena pembeda itu ada di pengecap rasa. Namun kita harus lebih ke yang menciptakan rasanya itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita panjatkan salam serta salawat kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dan saya di sini sekedar pembuka. Semoga sahabat-sahabat sama jamaah zikir nafas sadar Allah dimanapun berada, ya dari Sabang sampai Merauke kita tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengamalkan zikir nafas sadar Allah. Dan saya sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi dalam mengamalkan zikir nafas. Kita memang bahasanya tidak mencari apa-apa dalam berzikir itu. Ya, berzikir to ya, berzikir to, itu bahasa sininya berzikir to. Nah, karena berzikir itu adalah suatu sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri yang terperi kalau bahasa saya, yaitu sang jiwa. Nah, karena di dalam mengamalkan zikir nafas ini kita harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembimbing kita. Nah, dan di dalam perjalanan spiritual dengan metode zikir nafas kita harus mengalami. Dan jangan sampai terus bertanya. Tapi kita alami dulu, baru kita bertanya. Nah, jangan sebelum kita mengalami, tapi bertanya. Wah, itu namanya sekedar pingin tahu, tapi tidak melakoni. Maka di dalam belajar zikir nafas, step by step, level dari level, itu kita ikuti, kita lakoni, dan semua itu kita pasrahkan. Mau kita masih di level 1 ke, di level 2, 3, 4, itu biarlah kehendak Allah. Karena di dalam belajar zikir nafas itu kita harus mengikuti kehendak Allah. Dan kuncinya pasrah serta berserah. Nah, pasrah ini di mana? Ketika kita duduk timpu, mulai terasa kesemutan, mulai terasa tegang, kadang kita berkeringat, kadang badan kita bergetar. Semua itu jangan ditanggapi, tapi kita pasrah dan berserah, biarlah Allah membimbing kita
Karena di dalam perjalanan sang jiwa, bahasa saya itu sang jiwa, ketika kita mengaktifasikan dengan zikir nafas hu Allah, saya yakin kita akan mengalami suatu fenomena alam yang tidak pernah kita jumpai sebelumnya. Dan di situ kita harus terus berserah, jangan menanggapi atau mengomentari, oh ini apa ya. Ketika kita mengomentari, oh ini apa, pasti down, turun lagi. Itulah yang pernah saya alami. Nah, dan selama kita mengamalkan zikir nafas dengan metode yang simple ini, kita harus mengaplikasikan kepada diri kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau saya itu mengikuti seperti keluar masuk napas ini. Saya tuh sering ini, kalau nulis di status, bergerak dan terus bergerak seperti napas yang tak pernah berhenti. Nah, insya Allah secara ruhaniah kita istiqomah, secara lahiriah kita melakoni seperti napas yang tidak pernah berhenti. Namun semua itu ada jedanya, di mana kita ikutin tanda. Kalau mata kita ngantuk, ya perintahnya istirahat, tidur. Nah, saya yakin. Karena zikir nafas pada hakikatnya adalah zikirnya para waliullah. Nah, beliau itu mengamalkan zikir nafas ini sampai bersembunyi. Nah, seperti kalau di Jawa Barat itu di Gua Saparwadi Pamijahan, itu tempat berkumpulnya para waliullah yang 9. Tidak menurut cerita, saya pernah ziarah ke sana. Memang benar, di situ ada peninggalannya, yaitu yang namanya peci haji yang 9. Di situ dulu guru saya bercerita, emang tempat itu adalah tempat kumpulnya para wali yang 9 di Gua Saparwadi, tepatnya di daerah Tasikmalaya Pamijahan. Nah, untuk apa di sana? Karena mereka sedang mengamalkan atau saling berbagi tentang ilmu asror, yaitu ilmu rahasia ini. Apa sih yang dirahasiakannya? Zikir nafas. Nah, maka orang-orang Sunda yang mengenal babat cerita Gua Saparwadi pasti mereka tidak akan menolak dengan namanya metode zikir nafas, karena sudah ribuan tahun diamalkan oleh para waliullah dahulu. Dan zikir nafas sudah disampel dari dulunya itu oleh Kanjeng Sunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu banyak keterangan-keterangan zikir nafas Allah adalah zikir sakti. Zikirnya para aulia Allah. Banyak di kitabnya. Tapi di sini saya tidak akan membuka karena saya bukan penghafal kitab. Nah, tapi insya Allah dengan terus mengamalkan zikir nafas secara istiqomah dan melakoni tanpa batas, yaitu tanpa mengeluh, tanpa banyak bertanya, tapi kita harus membuktikan sendiri biar tidak katanya. Nah, dan banyak gitu ya, sahabat-sahabat selalu mereferensi dengan bahasa ini, dengan kitab ini. Itu adalah laku orang lain. Yuk kita mari sama-sama belajar menyelami, berjalan sendiri dengan zikir nafas ini, insya Allah kesadaran
Allah berikan. Maka disitulah yang disebut dengan perjalanan ruhaniah. Maka orang-orang yang berjalan dengan kendaraan atau sarana metode zikir nafas, insya Allah mereka akan selalu terilhami. Karena apa? Karena ketika si nafas menyambung kepada jiwa, jiwa ini menyaksikan apapun yang belum pernah kita saksikan di muka bumi ini. Karena itu adalah alam ilahiyah. Nah, setelah kita menyaksikan apa yang belum pernah kita saksikan, itu semuanya adalah tanda atau pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah secara rohaniah kita istiqomah mengamalkan zikir nafas ini, kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari dengan mengikuti atau melihat tanda yang Allah berikan. Nah, insya Allah nanti Allah akan memahamkan ketika emang kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkan zikir nafas ini, bukan untuk mencari sesuatu. Nah, sesuatu itu apa sih? Mencari kesaktian, kekayaan. Nah, itu bukan tujuan. Tujuan kita mengamalkan zikir nafas adalah untuk mendekat kepada Allah secara maksimal dan optimal. Istiqomah lah bahasanya. Tanpa berharap, udah kita tunaikan. Wah, ini zikir nafas ini emang sarana untuk mendekat kepada Allah. Karena di setiap hembusan nafas kita ini adalah suatu takdir yang Allah berikan. Nah, maka saya pernah membaca salah satu hadis, bahasanya qala Rasulullah. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyanyiakan nafasnya, maka merugilah mereka. Nah, Rasulullah aja menerangkan atau bersabda kepada para sahabatnya waktu zamannya. Nah, sekarang kita belajar zikir nafas, ada pembimbingnya, legalitasnya jelas, sarana atau metodenya simpel, tidak jelimet. Kita tinggal menunaikan, membuktikan, melakoninya, dan kita terima apapun yang terjadi ketika mengamalkan zikir nafas. Itu adalah suatu pembelajaran atau pendidikan dari Allah. Nah, karena apapun yang terjadi dalam mengamalkan zikir nafas itu, Allah akan memberikan sebuah tanda, walaupun itu bahasanya sensasi. Anggaplah sensasi itu adalah tanda. Tanda apa? Tanda yang harus kita terima dan kita lakoni di dalam kehidupan kita. Apa sih? Oh, contoh saya dulu pernah disujudkan. Disujudkan, rasa ikutin terus disujudkan. Ternyata itu emang tanda ketika saya ini dipahamkan, oh iya, 5 tahun lamanya saya tidak pernah sholat. Itulah akhirnya, oh berarti saya harus sholat. Tidak boleh ditinggalkan karena sholat adalah kewajiban. Benar juga gitu. Itu dengan sendirinya nanti Allah memahamkan semua sensasi-sensasi itu. Karena disebari sensasi adalah tanda dari Allah dan pelajaran dari Allah juga. Dan cukup sekian apa yang saya sampaikan, hanya sekelumit pengalaman dan cerita dari Kang Darman DNSA
Dan bagi sahabat-sahabat yang masih banyak bertanya di grup ya, khususnya kita jangan terlalu banyak berdebat, tapi tetap sharing, nol ego. Nah, nanti bahasanya semoga Allah memahamkan kita semua. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.